Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Argotek yang saya banggakan, untuk hari ini materi yang nanti kita akan pelajari adalah terkait tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya, bagaimana kita akan dalam pembelajaran ini mengetahui konsep aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Sebelumnya telah kita bahas bahwa aswaja ini adalah satu istilah yang hampir semua kaum muslimin dan sektenya mengakui bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena berkait tentang apa? Berkait tentang klaim masuk surga dan tidak masuk surga, mengikuti Nabi dan tidak mengikuti Nabi. Nah, karena mereka mengklaim dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di sini ada pembatasan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ala apa? Nah, kita sendiri Ahlus Sunnah ala An-Nahdiyah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala An-Nahdiyah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah ini mempunyai karakteristik mengikuti Nabi, mengikuti imam madhab, mengikuti para sahabat, dan memiliki metodologi penggalian hukum sebagaimana yang dilakukan oleh imam madhab sebagai satu upaya untuk menemukan hukum. Nah, oleh karena itu lebih detailnya lagi nanti akan kita bahas beberapa pembahasan, yakni apa yang menjadi konsep dasar aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah di Indonesia. Nah, sebelum itu maka kemudian kita harus mengetahui ya bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahir di Indonesia atau masuk ke Indonesia. Nah, sejarah masuknya aswaja di Indonesia tentunya kita tahu masuknya aswaja itu berbarengan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Artinya aswaja di Indonesia masuk bersama dengan ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh penyebar Islam di Indonesia. Dalam kaitan ini, jika merujuk kepada apa yang telah ditulis oleh Ibnu Batuta mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu diawali dan ditandai dengan munculnya raja-raja di Samudra Pasai, ya, di mana kecenderungan madhab dari kerajaan-kerajaan di Indonesia, salah satunya di Samudra Pasai, ini mengikuti madhab Syafi'i. Begitu juga terkait tentang madhab yang digunakan oleh orang yang pertama kali masuk ke Jawa atau orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa, yakni Fatimah binti Maimun, yang tempatnya adalah di Laren atau Leran, Gresik.
dari madhab yang digunakan oleh Siti Fatimah binti Maimun adalah madhab Imam Syafi'i atau mengikuti Imam Syafi'i. Nah, pada saat itu penyebaran Islam berdatangan dari Gujarat, dari Cina, dan dari Yaman, di mana Islam dari Gujarat ataupun Cina dan Yaman ini memiliki madhab dalam berfikih dan mengikuti 4 imam madhab yang ada di dalam fikih yang kemarin sudah kita bahas. Jadi mereka datang ke Indonesia dengan juga membawa madhab mereka masing-masing. Tetapi kalau kita lihat lagi bahwa Gujarat, Cina, dan Yaman itu kebanyakan bermadhab Syafi'i. Nah, oleh karena itu ketika mereka menyebarkan Islam di Indonesia, tentunya dominasi madhab Syafi'i itu kental sekali. Ya, begitupun juga dalam ilmu tauhid dan tasawuf. Madhab yang dibawa oleh mereka ke Indonesia awal pertama kali ya madhabnya Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi. Dan kemudian dalam tasawuf Imam Ghazali dan Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sehingga pengaruh daripada madhab tasawuf, madhab fikih itu juga tidak lepas daripada madhab yang dianut oleh penyebar Islam dari beberapa negara dan wilayah tadi seperti Gujarat, Cina, dan Yaman. Nah, ajaran-ajaran tersebut kemudian lantas dikembangkan oleh penyebar Islam di Indonesia, salah satunya adalah mereka Wali Songo. Dan begitu juga pembesar-pembesar agama Islam atau tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Ya, kemudian ini berkembang dan menyebar. Ya, menyebar ke Nusantara yang mana bercorakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti 4 imam madhab dalam fikih, 2 madhab dalam ilmu tasawuf, dan 2 madhab dalam ilmu tauhid. Itu begitu. Nah, ulama-ulama Indonesia kemudian dimotori Kyai Wahab Hasbungho. Akhirnya membentuk apa yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz, ya. Di mana Komite Hijaz ini sebetulnya adalah satu lembaga atau satu komunitas yang dibentuk oleh Mbah Wahab Hasbungho guna menolak, ya, ataupun berdiplomasi kepada Raja Suud terkait isu penghancuran artefak sejarah Islam dan isu pluralitas bermadhab. Nah, pada saat itu Raja Suud ingin menghancurkan dan bahkan ingin memindah kuburan Nabi Muhammad, di mana kuburan Nabi Muhammad dan artefak-artefak sejarah Islam itu sangat berharga bagi orang Islam. Sehingga ketika dipindahkan ataupun dihancurkan, ini menjadi sesuatu yang harus dihindari. Nah, mendengar hal tersebut kemudian Kyai Wahab Hasbungho beserta tokoh-tokoh lain di Indonesia itu melakukan diplomasi dengan Raja Suud agar kemudian kubur Nabi Muhammad tidak dipindah dan mereka, Raja Suud, tidak menghancurkan artefak sejarahan Islam. Nah, barulah kemudian dibentuk Komite Hijaz, ya. Terbentuknya Komite Hijaz ini ternyata kemudian mendorong terbentuknya organisasi yang nanti kelak disebut dengan Nahdlatul Ulama.
Jadi kalau kita lihat bahwa Komite Hijaz itu menjadi embrio lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama, karena dalam kaitan ini ketika kita bersuara, kok bersuara itu hanya individual, itu tidak didengar. Tetapi kalau kita bersuara menggunakan nama organisasi, itu akan didengar oleh penguasa. Ya, dalam kaitan ini yang penguasa yang dimaksud adalah penguasa Arab waktu itu, yakni Raja Saud. Nah, ketika NU sudah terbentuk, maka selanjutnya muncul beberapa pergerakan ya. Salah satunya adalah Nahdlatul Tujar yang juga ada dibentuk oleh Kiai Wahab Hasbullah. Jadi Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Talamid itu organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Kiai Wahab Hasbullah. Itu begitu. Nah, pergerakan-pergerakan ini atau organisasi ini suaranya didengar oleh pemerintah atau penguasa. Nah, sampai pun kemudian kita tidak bisa melepaskan peran dan urgenitas keberadaan daripada organisasi-organisasi ini dalam pembentukan negara Republik Indonesia nantinya. Nah, adanya Komite Hijaz, lahirnya Nahdlatul Ulama, ini kemudian membatasi ideologi-ideologi keberagamaan terkait tentang hal-hal yang langsung berkait tentang agama atau ajaran-ajarannya. Nah, semacam tadi Raja Saud memiliki kebijaksanaan untuk menghancurkan artefak Islam, artefak sejarah Islam, dan juga memindahkan kuburan Nabi Muhammad. Ini menjadi satu ajaran tertentu agar itu tidak dihancurkan. Maka dalam kaitan ini moto yang kemudian ditancapkan di dalam hati orang NU itu oleh pendiri NU adalah al-muhafadatu ala qadimi soleh wal akhdu bijadidil aslah. Artefak dan kesejarahan Islam itu penting meskipun ada sesuatu yang baru. Kita harus menjaga budaya, menjaga kesejarahan, tanpa juga menolak pembaharuan-pembaharuan. Itu yang kemudian membentuk pola pikir daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ala Nahdlatul Ulama. Nah, Aswaja an-Nahdliyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah itu apa sih? Kan gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah adalah ajaran-ajaran Islam atau manhaj. Manhaj itu cara beragama yang mengajarkan kita untuk mengikuti 4 imam madhab dalam fikih, 2 madhab dalam tasawuf yakni Imam Ghazali dan Syekh Junaid al-Baghdadi, dan 2 madhab dalam ilmu tauhid yakni Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Apakah cukup itu saja? Tentunya tidak. Lebih lanjut ya, nanti ada aturan-aturan tertentu. Ya, aturan-aturan tertentu terkait kebijaksanaan ataupun hubungan NU sendiri terhadap negara, hubungan NU sendiri terhadap permasalahan-permasalahan umum, permasalahan-permasalahan dunia. Nah, aswaja juga bisa diartikan sebagai aliran aswaja atau aliran Ahlus Sunnah. Aswaja an-Nahdliyah juga bisa diartikan sebagai aliran aswaja yang dijadikan cara beragama atau manhaj oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah itu maksudnya adalah ajaran-ajaran dengan
ajaran-ajaran dengan metodologi tertentu yang digunakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan diakui oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, dalam kaitan ini, tadi saya sempat katakan bahwa ada perbedaan antara aswaja kita dengan aswaja sekte Islam yang lain. Dalam kaitan ini, dilihat dari prinsip aswaja itu sendiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini memiliki prinsip tawasud atau sikap tengah-tengah atau sedang-sedang tidak berlebihan, ya, tidak ekstrim kiri juga tidak ekstrim kanan. Prinsip tawasud ini didasarkan kepada Al-Quran surat Al-Baqarah 143, di mana Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasula 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat pertengahan, yakni umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas sikap dan perbuatan manusia umumnya pada umumnya, ya, dan supaya Allah menjadikan saksi atas kamu terhadap sikap dan perbuatan kamu sendiri. Ya. Jadi di sini kita itu dijadikan oleh Allah sebagai umatan wasaton, umat yang adil, umat yang tidak ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah tawazun. Tawazun merupakan atau dapat diartikan sebagai seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan lafadz adil. Nah, dalam kaitan ini, prinsip tawazun itu didasarkan kepada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang mengatakan, laqad arsalna rasulam bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakumun nas bil qisti, ya, bil qisti wal mizan, itu sungguh kami telah mengutus rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab, ya, dan neraca atau penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, yakni tawazun atau al-mizan itu tadi. Jadi dalam kaitan bersikap, kita mempertimbangkan hal yang baik, itu yang disebut dengan tawazun. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah dalam beraswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus iktidal atau tegak lurus. Yang dimaksud tegak lurus itu, ya, tentunya punya sikap tidak terombang-ambing oleh orang lain, kan gitu. Tidak terombang-ambing oleh orang lain. Atau biasa kita sebut dengan konsistenitas. Itu yang disebut dengan iktidal. Konsistenitas ini yang dimaksud adalah ketika orang melakukan ini, kita tidak buru-buru ikut melakukan itu sebelum mempertimbangkan. Nah, ketika baik maka kita ikuti, ketika tidak kita tidak ikuti. Ya. Ketika orang Islam mengklaim ini, kita tidak buru-buru mengikutinya, tetapi kemudian melihatnya lebih jelas lagi. Itu yang disebut dengan konsisten. Ketika kita mengikuti imam madhab, ya mengikuti imam madhab. Ketika kita mengikuti Nabi, ya mengikuti Nabi. Ketika kita mengikuti sahabat, ya mengikuti sahabat. Tidak mengikuti sahabat sebagian, menghancurkan atau mencelah sebagian. Tidak mendukung ulama sebagian, tetapi mencelah ulama sebagian. Tidak semacam itu. Ini yang disebut dengan iktidal. Iktidal ini menjadi prinsip yang didasarkan kepada Al-Quran surat Al-Ma'idah yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran. Atau ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya ini. Ya, berbuatlah adil karena keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ini i'tidal. Selanjutnya, selain 3 prinsip di atas tentunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengamalkan sikap tasamuh atau toleransi. Jadi prinsip yang selanjutnya adalah tasamuh atau toleransi. Toleransi itu adalah menghormati orang lain yang memiliki prinsip berbeda dengan kita. Nah, adanya perbedaan tentunya tidak terkait tentang kemaksiatan. Perbedaan-perbedaan itu adalah mungkin karena memang cara pandang saja. Ya, dalam hal kita menghormati perbedaan yang bukan kemaksiatan, ini adalah merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, untuk menghormati dan mengorangkan orang atau memanusiakan manusia. Hal ini terkait dan dapat didasarkan kepada surat At-Toha ayat 4 yang mengatakan faqula lahu qaulal layyinah la'allahu yatadakkarun aw yakhsha. Maka bicarakanlah kamu, yakni kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Nah, kita tahu Fir'aun itu adalah musuh daripada Nabi Musa. Tapi dalam mengajak agar Fir'aun itu keluar dari kekufurannya, Nabi Musa dan Nabi Harun mengajaknya dengan cara-cara yang lemah lembut, tidak radikal. Ini yang disebut dengan tasamuh. Nah, dalam kaitan ini, ya, Ibnu Katsir menjelaskan, ya, bahwa dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun itu kepada Fir'aun menggunakan perkataan-perkataan yang penuh belas kasih. Tidak takbir kemudian memukuli. Dan tentunya lembut. Dengan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang ramah, bukan memaki-maki. Nah, ini yang seharusnya kemudian kita harus tiru. Bagaimana Nabi Harun, Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad berdakwah. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Muhammad berdakwah, dan nabi-nabi yang lain berdakwah tidak menggunakan kekerasan. Bahkan kekerasan verbal sekalipun tidak pernah menggunakan hal itu. Nah, tentunya ini menjadi bagian daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah dalam berdakwah. Selanjutnya, ketika kita sudah mengenal prinsip, kita juga harus mengenal karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Diketahui bahwa Hitoh Situbondo atau Hitoh Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, ini adalah mencerminkan, isi daripada Hitoh itu mencerminkan tingkah laku organisasi dan tingkah laku orang NU. Bagaimana di sana diatur, bagaimana sih organisasi NU itu bersikap, dan bagaimana sih seharusnya orang NU itu bersikap terkait tentang menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkembang. Nah, pada saat itu, sebagaimana tertuang di dalam Hitoh Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, NU pada saat itu menegaskan kembali bahwa NU itu mendukung Pancasila. Ya, mendukung Pancasila sepenuhnya.
Karena Pancasila itu sekali lagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Pancasila itu merupakan satu saripati yang diperaskan dari Al-Quran dan Al-Hadis kemudian dijadikan sebagai ideologi negara. Itu menurut NU. Jadi Pancasila itu harus ada. Jangan kemudian dihapuskan. Ya. Isi dari Pancasila itu masih sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Sekali lagi, hakikat Pancasila itu adalah saripati yang diperas oleh para ulama dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai prinsip bernegara. Nah, selanjutnya selain ada Khitoh Situbondo atau Muktamar Situbondo, ada juga keputusan Muktamar Cipasung tahun 1994, di mana ada keputusan di sana bagaimana NU itu berkebangsaan. NU mengakui keuniversalan agama Islam, bahwa agama Islam itu universal. Yang dimaksud universal itu agama Islam tidak hanya bisa diterima di Arab saja, tetapi agama Islam bisa diterima oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Bahkan universalannya adalah kekuatan umat Islam untuk membangun manusia dan masyarakat dunia. Karena Islam bisa diterima di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, kemudian terkait tentang kebangsaan yang lain, NU sendiri itu diakui atau tidak diakui itu punya keandilan atau punya keterlibatan ya terhadap pembentukan bangsa Indonesia, di mana NU juga melaksanakan upaya-upaya untuk mendesak kemerdekaan dan juga bagaimana upaya-upaya mengusir penjajah. Nah, kemudian dalam kebangsaan NU juga mengakui adanya pluralitas berbangsa dan bernegara, di mana dalam berbangsa bernegara itu tidak hanya Islam saja yang berhak untuk menjadi warga negara Indonesia, tetapi selain Islam, baik itu Hindu, Kristen, ataupun Buddha, semuanya berhak untuk menjadi warga negara Republik Indonesia dan secara bersama-sama membangun negara Republik Indonesia. Nah, pluralitas kebangsaan ini juga bukan hanya terkait tentang agama, tetapi suku bangsa. Dari Papua sampai dari Sabang ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Itu semuanya adalah warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, mereka harus dilindungi siapapun itu. Baik itu orang Jawa, orang Batak, orang Nias, dan orang Minang dan lain sebagainya. Orang Papua bahkan sekalipun. Kemudian ketika kita sudah mengakui bahwa Pancasila adalah ideologi negara, maka Pancasila itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, kalau ada pertanyaan mana yang lebih didahulukan, Pancasila atau Al-Quran? Ya tentunya dalam bernegara, karena Pancasila itu merupakan bagian daripada saripati yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka Pancasila digunakan. Tetapi dalam masalah beragama murni, Al-Quran didahulukan beserta hadis. Tetapi perlu dicatat, pertanyaan semacam ini sebetulnya adalah pertanyaan bodoh. Karena antara Al-Quran dengan Pancasila itu jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Meski tadi saya katakan Pancasila merupakan intisari daripada perasan Al-Quran dan Al-Hadis yang dilakukan oleh para ulama untuk kemudian dijadikan ideologi negara dan kemudian menjadi cara kita menjalankan negara, menjaga negara kita. Nah, kemudian selain itu dalam kaitan kebangsaan, NU juga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa. Jadi kalau kemarin-kemarin NU itu menjadi garda terdepan terhadap penolakan
radikalisme di Indonesia itu adalah hal yang wajar, ya, karena mereka atau kita punya tanggung jawab untuk memberi keamanan, menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, meskipun bukan hanya NU saja yang memiliki tanggung jawab itu, tapi NU sebagai organisasi harus menjadi yang terdepan. Setiap warga negara hakikatnya itu memiliki tanggung jawab yang sama, yakni menjaga ketertiban dunia, menjaga ketertiban negaranya dan mengharumkan negaranya. Termasuk juga NU sebagai organisasi besar yang di dalamnya terdapat bangsa, rakyat yang berbeda-beda. Nah, dalam berpolitik, dalam kaitan ini, ya, sebagaimana ketetapan pada Muktamar Krapyak ke-28 tahun 1989, ini mengatur beberapa pedoman berpolitik pada waktu itu. Ya, terutama nanti pada gilirannya ketetapan Muktamar Dunhudan Solo ya tahun 2004. Di mana di situ ditetapkan pedoman-pedoman berpolitik ala NU. Salah satunya adalah berpolitik bagi NU atau bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila. Artinya apa? Kalau kita orang NU berpolitik, maka landasan berpolitiknya adalah Pancasila dan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pun juga sama. Yang kedua, bahwa politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan. Jadi kalau berpolitik itu ini prinsipnya. Menjunjung persatuan bangsa, menjunjung persatuan wilayah ya yang ada di Indonesia. Jangan sampai kemudian wilayah itu terpisah-pisah dan pada gilirannya memisahkan diri. Itu yang lebih utama dalam berpolitik. Ya, tidak politik identitas, bukan juga politik politik identitas dan politik pencitraan, bukan semacam itu. Tapi bagaimana kita berpolitik yang tujuan daripada kita melakukan politik itu adalah kesatuan dan persatuan. NU juga dalam ketetapan politiknya atau pedoman politiknya itu mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis. Dalam berpolitik ini menjadi bagian yang harus diperhatikan. Jadi tidak boleh kita memaksakan kehendak. Kita harus demokratis dalam menyikapi dan bersikap. Dan tentunya ada pedoman politik NU yang lainnya. Ya, setidaknya kalau kita lihat di situ ada beberapa poin, ya, ada sekitar 9 poin pedoman berpolitik NU yang ada di ketetapan Muktamar NU di Solo tahun 2004 itu. Nanti silakan dibaca. Nah, inilah yang kemudian menjadi beda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada organisasi lain. Nah, sekali lagi, NU itu memiliki ciri khas dalam berahlus sunnah wal jamaah. Begitu juga organisasi lain yang juga mengatakan bahwa mereka ahlus sunnah wal jamaah pasti punya ciri khas dalam berahlus sunnah wal jamaah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang perlu didiskusikan. Monggo.